Berhentilah sejenak dari derasnya waktu. Letakkan segala yang membuat hatimu terburu-buru. Karena jika kamu tiba di sini, membaca kata-kata ini, itu bukan karena kebetulan, bukan karena algoritma semata. Ini adalah panggilan. Sebuah undangan dari langit kepada hatimu yang telah terlalu lama menunggu untuk diingatkan siapa kamu sebenarnya. Ada suara yang lebih halus dari bisikan, namun lebih nyaring dari gemuruh dunia, yang tengah memanggilmu pulang ke poros takdirmu. Suara itu menembus dinding keraguan, menembus kepenatan hidup, menembus lapisan logika yang selama ini kamu pakai untuk bertahan. Inilah saatnya, momen ketika semesta tidak lagi menunggu kesiapanmu, tapi justru menyatakan bahwa kamu sudah cukup. Cukup kuat, cukup dewasa, cukup terbentuk oleh luka dan keteguhan. Kamu yang mungkin selama ini merasa dilupakan oleh dunia, sesungguhnya sedang didekap erat oleh kekuatan yang jauh lebih tinggi daripada pengakuan manusia. Kamu yang tak pernah diminta hadir dalam pesta orang-orang, sesungguhnya sedang disiapkan untuk jamuan yang lebih sakral, jamuan takdir, di mana hanya mereka yang terpilih yang dipersiapkan melalui sunyi dan sepi, yang akan duduk dan menerima porsi penuh dari janji yang tak pernah kadaluarsa. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang tertahan lama sekali? Seperti pintu yang tidak kunjung terbuka, meski kamu telah mengetuk dengan sabar. Itulah tanda bahwa apa yang ditakdirkan untukmu bukan sesuatu yang bisa datang dengan setengah-setengah. Ia suci, ia penuh, ia berat. Dan karena itu, ia tidak bisa datang sebelum kamu benar-benar siap menerimanya dengan hati yang lapang, bukan hati yang lapar. Dan jika kamu masih membaca sampai di sini, itu bukan tanpa alasan. Jiwamu tahu bahwa pesan ini bukan untuk sembarang orang. Ini bukan untuk mereka yang hanya melintas. Ini bukan untuk kerumunan yang melihat tanpa benar-benar memandang. Ini adalah untukmu. Kamu yang telah dijaga namanya oleh semesta sejak sebelum kamu lahir. Kamu yang takdirnya tak pernah bisa dipalsukan. Kamu yang telah menangisi malam tanpa suara, dan kini waktunya mendengar bisikan kemenangan dari dalam dirimu sendiri. Jangan abaikan getaran yang kamu rasakan sekarang. Itu adalah frekuensi semesta yang menyentuh jiwamu. Itu adalah konfirmasi dari langit bahwa kamu telah memasuki waktu yang sakral. Waktu di mana segala penundaan akan berbalik menjadi pelimpahan. Waktu di mana setiap luka akan menjelma menjadi pintu, dan setiap tangis akan menjadi sungai yang membawa kedamaian. Karena itu, sebelum kamu melangkah lebih dalam ke dalam pesan ini, izinkan aku mengingatkanmu dengan kasih. Berikan tanda bahwa kamu siap. Klik suka pada video ini sebagai bentuk penerimaan. Tekan tombol langganan dan aktifkan lonceng notifikasimu agar setiap pesan selanjutnya datang tepat waktu, bukan terlambat. Dan tinggalkan komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu benar-benar siap menerima pesan ini sepenuhnya. Ini bukan hanya tentang mendengar. Ini adalah tentang meresapi, menerima, dan mengizinkan dirimu masuk ke dalam gerbang takdirmu sendiri. Karena mulai dari titik ini, perjalananmu akan berubah.
Dan itu bukan hanya akan terlihat, tapi akan terasa. Selamat datang sang jiwa yang telah dipilih. Bagian 1. Penundaan yang sebenarnya adalah penjagaan. Sang jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa seolah sesuatu yang besar sedang menuju kepadamu, namun selalu saja tertunda? Seperti ombak yang tak kunjung sampai ke pantai, meski angin sudah lama berhembus. Seperti pintu yang kamu ketuk berulang kali, namun suara dari dalam seolah tak pernah menjawab. Kamu menunggu dengan hati terbuka, dengan tangan yang mulai lelah, dengan doa yang entah berapa kali telah kau ulang. Namun yang datang hanyalah diam. Dan kamu pun bertanya dalam hati, apakah semesta benar-benar mendengarku? Jawabannya adalah ya. Ia mendengarmu sejak pertama kali air matamu jatuh tanpa suara. Ia melihatmu saat tak seorang pun memperhatikan. Ia mencatat setiap hela napas yang kau tahan agar tidak menyerah. Tapi yang perlu kamu tahu adalah ini. Semesta tidak menunda karena lupa. Ia tidak menahan karena pelit. Ia tidak mengabaikan karena kamu tak layak. Justru sebaliknya. Semesta menjaga, melindungi, menyaring setiap energi yang mendekat kepadamu. Karena apa yang disiapkan untukmu bukan sesuatu yang biasa. Dan yang luar biasa tidak bisa diberikan dengan sembarangan. Bayangkan sebuah hadiah yang begitu suci, begitu penuh makna, begitu kaya akan tujuan. Apakah kamu ingin hadiah itu dilempar sembarangan, dibuka di hadapan mereka yang tidak mengerti nilainya, disentuh oleh tangan yang tidak bersih niatnya? Tentu tidak. Begitu pula semesta. Ia menunggu momen di mana ruangan hatimu cukup hening untuk menerima pesan yang agung. Ia menunggu waktumu tiba, bukan diukur oleh jam dunia, tapi oleh detak kebijaksanaan dalam dirimu sendiri. Pernahkah kamu bertanya, mengapa mereka yang bersamamu di masa lalu kini menjauh? Mengapa orang-orang yang dulu terlihat tulus, ternyata menyimpan duri di balik pelukan? Karena kamu sedang disaring. Karena berkah yang sedang menuju hidupmu terlalu terang untuk dibagi dengan mereka yang tak sanggup menahan silau cahaya. Penundaan itu bukan penolakan, tapi pagar. Ia mengurungmu dalam pelatihan tak terlihat. Ia menjauhkanmu dari tangan-tangan yang akan merusak sebelum kamu sempat mekar. Banyak dari kita terlalu cepat menyalahkan diri sendiri saat semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Kita mengira keterlambatan adalah tanda bahwa kita gagal. Padahal, justru di balik keterlambatan itu sedang terjadi pertemuan antara waktu ilahi dan kesiapan diri. Kamu tidak pernah tertinggal. Kamu hanya sedang dilindungi dari sesuatu yang belum layak menjadi milikmu saat itu. Tidak ada yang salah denganmu. Tidak ada yang kurang darimu. Yang terjadi hanyalah alam semesta sedang menunggu semua hal sejajar dalam garis yang tepat, hatimu, jalanmu, dan waktumu. Sang jiwa terpilih, ingatlah bahwa keterlambatan bukan berarti kehilangan. Apa yang memang untukmu tidak bisa direbut oleh siapapun. Namamu telah ditulis pada janji yang disegel oleh cahaya. Mungkin mereka mencoba mengaburkan jejakmu. Mungkin ada yang berusaha mencuri sinar yang telah ditetapkan untukmu. Tapi terang tidak bisa dicuri oleh kegelapan. Dan apa yang telah ditandai
oleh energi semesta tidak bisa digantikan, tidak bisa dialihkan, tidak bisa dibatalkan. Saat kamu tidak melihat gerakan di luar, bukan berarti tidak ada yang terjadi. Justru saat segalanya terasa diam, saat semuanya seolah membeku, saat itulah semesta bekerja paling dalam. Di balik layar kehidupanmu sedang terjadi pergeseran. Seperti biji yang tertanam dalam tanah, kamu tidak melihat pertumbuhannya, tapi ia sedang menembus gelap untuk menuju cahaya. Dan saat ia muncul ke permukaan, semua akan berkata, cepat sekali ia tumbuh. Padahal kamu tahu, itu bukan cepat. Itu hanya sudah waktunya terlihat. Begitu pula dengan takdirmu. Ia tidak datang tergesa-gesa. Ia bukan kilat yang sekadar menyambar dan hilang. Takdirmu datang dengan langkah pasti, dengan kekuatan penuh, dengan kedalaman yang hanya bisa dipikul oleh jiwa yang telah terbentuk dalam kesunyian. Tidak semua orang sanggup bertahan dalam masa diam seperti yang kamu jalani. Tidak semua orang mampu tetap percaya ketika tidak ada bukti yang bisa dipegang. Tapi kamu tetap berdiri. Kamu tetap menanti, dan karena itulah kamu disebut layak. Maka jangan ragukan lagi keterlambatan itu. Jangan anggap penantianmu sia-sia. Karena ketika waktunya tiba, kamu akan paham mengapa pintu itu tidak dibuka lebih awal. Kamu akan bersyukur mengapa kamu tidak menerima hadiah itu saat kamu masih terlalu lelah, terlalu mudah goyah, atau terlalu sibuk membuktikan diri pada orang yang salah. Apa yang akan datang padamu nanti bukan hanya akan menjawab doamu. Ia akan melampaui ekspektasimu. Ia tidak hanya akan mengisi kekosonganmu, tapi akan mengubah lanskap hidupmu. Ia akan meneguhkan jiwamu, membungkus lukamu dengan kehangatan, dan menegaskan bahwa kamu tidak pernah berjalan sendiri. Sang jiwa yang terpilih, hari ini mungkin kamu masih berada di tepi. Tapi percayalah, arus besar sedang bergerak ke arahmu. Dan ketika ia tiba, kamu akan tahu bahwa setiap detik keterlambatan itu adalah perlindungan yang paling penuh cinta yang pernah kamu terima dari semesta. Kamu tidak pernah ditinggalkan. Kamu hanya sedang disiapkan. Dan kini, waktu itu mulai bergeser. Getarannya sudah terasa di dalam dadamu. Bersiaplah, karena penundaan telah selesai. Yang tertunda sedang menuju kepadamu sekarang. Bagian 2. Penjagaan semesta dari mata yang tak layak melihat. Sang jiwa terpilih. Ada hal-hal dalam hidup yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Mengapa doa yang kau panjatkan dengan sepenuh keyakinan tidak segera dikabulkan? Mengapa pintu yang sudah kamu ketuk dengan niat murni justru tertutup lebih rapat? Mengapa jalan yang kamu tempuh dengan hati yang tulus malah terasa semakin menjauh dari tujuan? Dan di tengah semua pertanyaan itu, kamu mungkin sempat berpikir bahwa semesta sedang diam, atau lebih pahitnya lagi, sedang menolakmu. Tapi sekarang, dengarkan baik-baik. Bukan itu alasannya. Bukan karena kamu tidak pantas, bukan karena kamu tidak layak menerima keajaiban. Justru sebaliknya. Penundaan yang kau alami selama ini
bukan karena ketidaksanggupanmu. Itu terjadi karena semesta sedang melindungi sesuatu yang terlalu suci untuk dilihat oleh mata-mata yang tidak layak. Karena berkah yang agung tidak bisa diberikan sembarangan. Ia harus diselubungi. Ia harus dijaga. Ia harus ditahan. Sampai suasana sekitarnya cukup bersih untuk menerimanya tanpa merusaknya. Pernahkah kamu merasa bahwa saat kamu mulai bersinar sedikit, tiba-tiba ada yang menjauh? Atau saat kamu ingin melangkah lebih tinggi, tiba-tiba kamu merasa sendirian? Itu bukan karena kamu terlalu berbeda. Itu karena kamu sedang dijauhkan dari mereka yang tidak bisa merayakan keberhasilanmu tanpa menyimpan racun dalam senyum mereka. Semesta tahu siapa yang diam-diam berharap kamu gagal. Semesta tahu siapa yang tersenyum di depanmu, namun menggali lubang di belakangmu. Dan karena itu, berkahmu ditahan bukan untuk disangkal, tetapi untuk diamankan. Bayangkan jika apa yang kamu nanti-nantikan itu datang saat lingkungan sekitarmu masih dipenuhi mereka yang diam-diam iri. Bayangkan jika cahaya yang kamu perjuangkan muncul di hadapan orang-orang yang akan membungkusnya dengan komentar sinis, mencemarnya dengan energi dengki. Bukankah itu akan merusak keindahannya? Itulah mengapa langit menunda. Agar tidak ada tangan yang mencuri sebelum kamu sempat menggenggam. Agar tidak ada lidah yang mengutuk sebelum kamu sempat bersyukur. Agar tidak ada yang berpura-pura mendukung hanya untuk menjatuhkan dari dalam. Sang jiwa pilihan, kamu adalah wadah yang telah ditempa oleh waktu, oleh rasa sakit, oleh kesepian, oleh perjalanan panjang yang tidak diketahui banyak orang. Kamu telah menyimpan harapan dalam dada yang sering sesak oleh kenyataan. Tapi kamu tidak menyerah. Kamu tidak membalas kejahatan dengan kebencian. Kamu memilih diam. Kamu memilih percaya, meski tidak ada bukti yang bisa kamu genggam. Dan karena itulah, kamu dijaga lebih ketat dari yang kamu bayangkan. Semesta tidak ingin berkahmu jatuh ke tangan yang tidak mengerti nilainya. Tidak ingin kebahagiaanmu dilihat oleh mereka yang hanya ingin membandingkan, bukan ikut berbahagia. Tidak ingin kedamaianmu terganggu oleh mereka yang menunggu celah untuk merusaknya. Maka berkah itu disembunyikan. Kadang ia disimpan di balik pintu yang terkunci, bukan karena tak ada kunci, tapi karena kunci itu hanya akan muncul saat ruangan di dalam sudah aman. Aman dari penilaian, aman dari penghakiman, aman dari racun yang dibungkus pujian. Mungkin selama ini kamu bertanya, mengapa kamu harus kehilangan banyak orang dalam perjalanan ini? Teman-teman yang dulu dekat kini menjauh. Sosok-sosok yang dulu tampak mendukung kini berubah menjadi asing. Tapi ketahuilah, itu bukan kehilangan, itu penyaringan. Semesta tidak menghapus mereka karena kamu buruk, tapi karena kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, lebih besar. Dan untuk menerima yang lebih besar, kamu harus dikelilingi oleh yang lebih murni. Lihatlah ke belakang. Perhatikan siapa yang tetap tinggal, siapa yang hadir tanpa syarat, siapa yang tidak hanya datang saat kamu bersinar, tetapi juga saat kamu redup. Merekalah yang dipertahankan semesta untuk menyaksikan kebangkitanmu. Merekalah yang layak menyambut terangmu.
Dan kamu tidak ditinggalkan. Kamu hanya dipisahkan, karena terangmu terlalu berharga untuk diletakkan di tempat yang kelam. Sang jiwa yang disiapkan untuk musim yang baru, bersyukurlah atas setiap pintu yang tertutup. Bersyukurlah atas setiap pertemanan yang berakhir tanpa alasan. Bersyukurlah atas setiap hilangnya dukungan dari mereka yang ternyata tidak pernah benar-benar mendukung. Karena semua itu adalah perlindungan. Kamu mungkin merasa terluka, tapi itu luka yang menyelamatkan. Kamu mungkin merasa sepi, tapi itu kesepian yang memurnikan. Dan sekarang, setelah semua penjagaan itu selesai, kamu berada di ambang perubahan. Lingkaranmu telah disaring, suasana di sekelilingmu telah dijernihkan. Tidak ada lagi yang bisa mencuri apa yang telah dituliskan atas namamu. Energi-energi penghalang telah dipindahkan, aura-aura palsu telah diusir. Maka bersiaplah, karena kini berkahmu akan datang dalam ruang yang telah disterilkan. Tidak ada lagi yang bisa menyentuhnya tanpa izin semesta. Tidak ada lagi yang bisa melihatnya tanpa niat yang murni. Apa yang tertahan selama ini tidak hilang. Ia hanya menunggu waktu di mana hatimu cukup sembuh dan lingkunganmu cukup tenang. Dan waktu itu adalah sekarang. Kamu tidak hanya akan menerima berkat-Mu, kamu akan menyambutnya tanpa takut, tanpa gangguan, dan tanpa perlu bersembunyi lagi. Karena sekarang, seluruh ruang telah dibersihkan. Semesta telah memastikan bahwa tidak ada satupun mata yang penuh dengki akan melihat saat kau menerima apa yang memang ditulis khusus untukmu. Dan kau akan tahu bahwa ini bukan keterlambatan. Ini adalah penjagaan yang sempurna. Bagian 3. Penantian yang menumbuhkan kedalaman dan kekuatan. Sang jiwa yang telah terpilih, pernahkah kamu bertanya mengapa penantian dalam hidupmu terasa begitu panjang? Mengapa setiap langkah menuju impianmu seolah harus melewati lorong sunyi tanpa ujung? Mengapa harapan yang kamu pelihara dengan air mata justru semakin menjauh saat kamu mendekapnya lebih erat? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak salah. Mereka lahir dari kejujuran batin yang lelah, dari harapan yang bertahan di tengah keheningan, dari jiwa yang memilih untuk tetap percaya ketika kenyataan seolah mengolok. Tetapi hari ini, izinkan aku menyampaikan sebuah kebenaran yang mungkin belum sempat kamu sadari. Penantianmu tidak sia-sia. Ia adalah ruang suci tempat kekuatanmu dibentuk, kedalamanmu digali, dan jiwamu dipersiapkan untuk menampung sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. Lihatlah dirimu hari ini. Kamu bukan lagi sosok yang dulu hanya tahu berharap tanpa arah. Kamu telah ditempa oleh waktu. Setiap detik penantian adalah tetesan emas yang membentuk lapisan-lapisan keutuhan dalam dirimu. Kamu menjadi kuat bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena kamu tahu caranya bangkit tanpa membuat dunia berisik. Kamu menjadi bijak bukan karena kamu tahu semua jawaban, tapi karena kamu telah berdamai dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak kunjung dijawab. Dan kamu menjadi utuh bukan karena tidak pernah retak, tapi karena setiap retakan itu menjadi jalan cahaya masuk ke dalam jiwamu.
Sang jiwa yang setia dalam diam, tahukah kamu bahwa berkah yang kamu nanti bukanlah berkah ringan? Ia bukan hadiah sembarangan. Ia bukan kilau sesaat yang mudah padam. Ia adalah takdir yang memiliki bobot. Dan bobot itu hanya bisa ditanggung oleh mereka yang telah dibentuk dengan sabar. Semesta tidak pernah membuang waktumu. Ia hanya sedang membangun fondasi dalam dirimu agar ketika berkah itu datang, kamu tidak tumbang olehnya. Bayangkan sebuah bangunan tinggi. Tak ada gedung yang menjulang ke langit tanpa fondasi yang dalam. Dan seringkali saat kita belum melihat apa-apa di permukaan, justru saat itulah proses paling penting sedang terjadi di dalam tanah. Begitu pula dengan hidupmu. Saat orang-orang melihatmu tak bergerak, saat dunia mengira kamu berhenti, kamu sebenarnya sedang membangun dari dalam. Kedalaman yang tak terlihat itulah yang akan menopang ketinggian yang akan datang. Semakin tinggi impianmu, semakin dalam pula kamu harus dipersiapkan. Tak jarang dalam penantian itu, kamu merasa sendirian. Seolah hanya kamu yang harus bersabar, hanya kamu yang harus kuat, hanya kamu yang harus tetap bertahan ketika orang lain seolah mendapat kemudahan. Tetapi percayalah, semesta tidak sedang memilih siapa yang lebih beruntung. Semesta sedang memurnikan, menapis, menyaring agar yang diberikan padamu tidak setengah-setengah. Karena kamu bukan jiwa yang dipanggil untuk kehidupan biasa. Kamu dipanggil untuk kehidupan yang penuh makna, dan itu membutuhkan persiapan yang tidak main-main. Ingatlah, banyak orang ingin panen cepat. Mereka menabur hari ini, berharap menuai esok pagi. Tapi tanaman yang bertahan lama, yang akarnya kuat dan buahnya manis, tidak tumbuh dalam semalam. Ia butuh musim. Ia butuh badai. Ia butuh panas dan hujan, siang dan malam. Kamu pun demikian. Semesta tidak sedang mengulur waktumu. Ia sedang menyiapkan musimmu, agar kelak saat kamu tiba di ladang keberlimpahanmu, kamu tahu bagaimana menjaganya dengan rendah hati. Sang jiwa yang penuh keteguhan, penantianmu telah mengajarkanmu banyak hal. Cara mencintai tanpa syarat, cara bertahan tanpa pamer, cara percaya tanpa bukti, dan yang paling penting, cara mengenal dirimu sendiri saat semua suara di luar telah diam. Kamu kini tahu bahwa yang paling penting bukan seberapa cepat sesuatu datang, tetapi seberapa siap dirimu saat itu tiba. Lihatlah ke belakang, betapa banyaknya hal yang dulu kamu minta dengan penuh harap, yang jika saat itu diberikan, mungkin akan menghancurkanmu. Betapa seringnya kamu mengira sesuatu adalah jalan, padahal itu hanya persimpangan yang mengarah pada pembelajaran. Dan betapa luar biasanya dirimu hari ini, karena kamu memilih tetap berjalan walau sendirian, tetap berharap walau sering kecewa, dan tetap percaya meski gelap belum memberi tanda terang. Kini saatnya kamu melihat penantianmu sebagai karunia. Karena di dalamnya, kamu tidak hanya belajar sabar. Kamu belajar mencintai proses, kamu belajar menghargai langkah. Kamu belajar bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang tetap setia meski lambat. Penantian mengajarkanmu untuk membangun hubungan dengan semesta, bukan dengan pamrih, tapi dengan kedekatan. Karena hanya mereka yang berani tinggal dalam hening yang bisa mendengar bisikan
waktu ilahi. Dan sekarang, dari dalam kedalaman itu, semesta bersiap mengangkatmu. Bukan dengan tergesa-gesa, bukan pula dengan kegaduhan, tapi dengan lembut, dengan pasti, dengan kehormatan. Kamu akan berdiri bukan karena tiba-tiba, tetapi karena seluruh dirimu telah siap. Siap secara batin, siap secara hati, siap secara jiwa. Dan ketika keberkahan itu akhirnya tiba, kamu tidak akan menyambutnya dengan panik, tapi dengan damai. Karena kamu tahu, ini bukan hadiah mendadak. Ini adalah hasil dari jiwa yang memilih percaya bahkan dalam senyap. Penantianmu adalah bagian dari takdirmu. Ia bukan sela, ia bukan jeda. Ia adalah bab penting yang membentuk cerita besarmu. Jadi, jangan sesali waktu yang telah kamu lalui. Jangan benci jalan panjang yang membuatmu menangis dalam diam. Sebab dari situlah kamu tumbuh menjadi sosok yang hari ini dipandang semesta sebagai wadah layak untuk menampung sesuatu yang sangat besar. Penantian bukanlah penundaan. Penantian adalah pertemuan perlahan antara takdir dan kesiapan. Dan kamu, ya, kamu yang membaca ini dengan mata berkaca-kaca, kamu sedang berada di ujung dari penantian itu. Jangan mundur, jangan meragukan. Karena jika kamu bisa bertahan sejauh ini, kamu pasti bisa menyambut kedatangan yang akan mengubah segalanya. Bukan hanya hidupmu, tapi jiwamu. Bagian 4. Saat segalanya mulai bergerak dalam diam. Sang jiwa yang dipilih oleh waktu dan ditandai oleh semesta, pernahkah kamu merasakan sebuah kegelisahan yang tidak dapat kamu jelaskan? Bukan karena kesedihan, bukan karena luka, bukan pula karena kekhawatiran, melainkan sebuah tarikan lembut dari dalam. Seolah ada sesuatu yang mendekat, namun belum menampakkan wajahnya. Sebuah ketukan yang tak terdengar oleh telinga, namun menggetar ke jantungmu setiap kali kamu memejamkan mata. Itulah tanda bahwa sesuatu sedang bergerak, bahwa roda besar takdirmu mulai berputar perlahan. Dan meski belum tampak di permukaan, kedalaman batinmu bisa merasakannya. Ia tidak datang dengan suara gemuruh, tidak pula dengan nyala terang yang menyilaukan. Ia datang dalam sunyi, dalam bisik angin, dalam momen-momen kecil yang membuatmu tiba-tiba diam dan bertanya, "Mengapa aku merasa seperti ini?" Kamu mungkin mengira itu hanya perasaanmu. Kamu mungkin mencoba mengabaikannya. Tapi semesta tak pernah mengirimkan getaran tanpa sebab. Ketika kamu mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, ketika hatimu bergetar tanpa alasan yang jelas, ketika malam terasa lebih tenang dan waktu terasa melambat, itu adalah pertanda bahwa langit sedang menggerakkan sesuatu dalam diam. Sang jiwa yang setia, semua yang selama ini kamu doakan, semua yang kamu tanam dalam linangan air mata dan doa-doa sunyi, sedang berakar kuat di dalam dimensi yang tak terlihat. Dan kini, akar itu mulai mencuat ke atas, menembus tanah kenyataan. Kamu belum melihat daunnya, belum menyentuh buahnya, tapi getarannya sudah sampai ke permukaan hidupmu. Lihatlah sekelilingmu. Perhatikan betapa seringnya hal-hal kecil mulai berubah. Orang-orang yang dulu tidak peduli,
kini mulai menoleh. Peluang-peluang yang dahulu selalu tertutup, kini mulai merapat. Pesan-pesan yang tak kamu duga tiba-tiba masuk ke hidupmu, membawa angin segar dari arah yang tidak kamu sangka. Mimpi-mimpimu pun menjadi lebih hidup, lebih nyata, seolah kamu sedang menjalani babak baru yang belum kamu sadari. Inilah cara semesta bekerja. Ia tidak selalu datang dengan suara keras atau tanda besar. Ia suka datang lewat hal-hal yang tampak sepele, lewat lagu yang tiba-tiba menusuk hati, lewat percakapan singkat yang menyalakan harapan, lewat pelukan yang terasa lebih dalam dari biasanya, atau bahkan lewat keheningan yang tidak membuatmu gelisah, melainkan tenang. Kamu sedang berada dalam fase paling sakral dalam perjalananmu, fase pergeseran, di mana segala sesuatu yang dulu terasa mati, kini mulai hidup kembali. Tapi pergeseran ini tidak bisa dilihat oleh mata yang terburu-buru. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang hening, oleh jiwa yang mau mendengarkan bisikan semesta tanpa berusaha memaksakan bentuknya. Ini adalah saat di mana kamu harus lebih peka. Jangan abaikan tanda-tanda kecil. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa ini semua hanya ilusi. Karena yang ilusi adalah keraguan. Sedangkan perasaan damai yang tiba-tiba hadir di tengah kekacauan adalah bukti bahwa sesuatu sedang dinetralkan dalam hidupmu. Yang tenang bukan hanya luar dirimu, tapi juga dalam dirimu. Dan saat ketenangan mulai menetap, percayalah sesuatu yang besar sedang mendekat. Sang jiwa yang telah ditempa oleh waktu, kamu tidak sedang berhalusinasi. Kamu sedang disapa oleh realitas yang lebih tinggi, realitas di mana setiap detik memiliki makna, di mana setiap tarikan napas adalah panggilan untuk tetap sadar, tetap hadir, tetap terhubung. Karena yang akan datang padamu bukan hanya perubahan kondisi, tapi transformasi keseluruhan dari cara kamu melihat, merasakan, dan berjalan di dunia ini. Jangan bingung jika hidupmu tiba-tiba menjadi lebih sunyi. Jangan takut jika kamu merasa ditarik untuk menyendiri. Itu bukan kesepian. Itu adalah pemurnian. Semesta sedang mengajakmu masuk lebih dalam, agar saat anugerah itu datang, kamu bisa menerimanya bukan dengan tangan gemetar, tapi dengan hati yang teguh, agar kamu tidak hanya menerima berkat itu, tapi juga menjadi penjaganya. Dan saat kamu merasakan dorongan untuk merapikan sesuatu, ikuti saja. Rapikan ruang di rumahmu. Bersihkan sudut-sudut yang sudah lama diabaikan. Singkirkan barang-barang yang tak lagi mewakili siapa kamu sekarang. Karena setiap tindakan fisik adalah cerminan dari gerakan energi dalam dirimu. Semakin kamu membersihkan, semakin kamu memberi sinyal kepada semesta bahwa kamu siap untuk menerima sesuatu yang lebih segar, lebih jernih, lebih murni. Bersihkan juga ruang dalam dirimu. Maafkan mereka yang pernah menyakitimu. Bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena kamu layak untuk hidup tanpa beban. Bebaskan hatimu dari kemarahan yang selama ini membentuk dinding tak terlihat. Karena dinding itu bukan hanya menghalangi orang lain masuk, tapi juga menghalangi cahaya masuk ke dalam dirimu sendiri. Sang jiwa pilihan, inilah waktu untuk bersiap.
bukan dengan tergesa, tapi dengan penuh kesadaran. Gerakan besar dimulai dari kepekaan terhadap hal-hal kecil. Dan saat kamu mulai menyadari betapa banyak keajaiban yang tersembunyi dalam keseharianmu, itulah tanda bahwa kamu sudah selaras dengan semesta. Dan semesta tidak pernah menyia-nyiakan jiwa yang telah selaras. Kini, keheninganmu bukan lagi keheningan kosong. Ia adalah ruang suci tempat perubahan terjadi tanpa keributan. Dan kamu, dengan segala luka yang telah kamu ubah menjadi pelajaran, sedang berdiri di tengah pusat pusaran takdir yang mulai membuka jalannya. Saatnya menyambut dengan tenang, bukan dengan cemas, dengan damai, bukan dengan curiga. Karena yang akan datang padamu bukan sekadar perubahan, melainkan pergeseran menuju hidup yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Dan kamu akan tahu bahwa setiap keheningan selama ini ternyata adalah gerakan yang paling berisik di alam semesta. Tapi hanya mereka yang mendengarkan dengan jiwa yang bisa menangkap suaranya. Kamu adalah salah satunya. Maka tetaplah hadir. Karena kini semuanya sedang bergerak menuju hidupmu. Pelan, pasti, dan tak bisa dihentikan. Bagian 5. Bersiaplah. Ruang harus dibersihkan sebelum keajaiban datang. Sang jiwa pilihan, kini waktunya semakin dekat. Getaran perubahan tak lagi samar. Kamu mulai merasakannya di setiap langkah, setiap napas, bahkan dalam keheningan sekalipun. Tapi sebelum anugerah itu mendarat sepenuhnya di hidupmu, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Bersihkan ruangmu. Tidak hanya ruang di sekelilingmu, tapi juga ruang di dalam dirimu. Karena keajaiban tidak akan hadir di tempat yang penuh sesak. Berkah tidak akan turun ke dalam wadah yang masih penuh dengan luka lama, kenangan pahit, kemarahan yang terpendam, atau tumpukan hal-hal yang sudah seharusnya dilepaskan. Semesta tidak bisa menuangkan sesuatu yang baru ke dalam bejana yang belum dikosongkan. Maka kosongkanlah. Bersihkan, rapikan, siapkan. Bukan karena keajaiban itu ragu mendatangimu, tapi karena kamu perlu menjadi tempat yang layak untuk menampungnya dengan penuh kesadaran. Lihat sekelilingmu. Adakah benda-benda yang sudah tidak lagi kamu butuhkan, tapi tetap kamu simpan karena alasan sentimental? Adakah tumpukan pakaian yang tak lagi kamu pakai, namun enggan kamu lepaskan? Adakah sudut kamar yang dibiarkan berdebu karena kamu tak sempat membersihkannya? Itu bukan sekadar soal kebersihan fisik. Itu adalah simbol dari ruang hidupmu yang belum kau benahi. Dan semesta memperhatikan simbol. Ia bekerja dengan bahasa energi. Dan energi mengenali pola. Ketika kamu mulai merapika barang-barangmu, kamu sedang memberi isyarat pada semesta bahwa kamu siap melepaskan yang lama agar yang baru dapat masuk. Bahwa kamu siap menerima perubahan. Bahwa kamu tidak lagi menahan apa yang seharusnya dilepas. Tapi, lebih dari itu, periksa ruang batinmu. Adakah kenangan yang masih kamu genggam meski telah menyakitimu? Adakah nama-nama yang masih membuat dadamu sesak hanya karena kamu belum benar-benar memaafkan? Adakah luka yang selama ini kamu rawat dalam diam karena kamu takut kehilangan identitas yang dibentuk dari penderitaan? Sang jiwa pilihan, ini saatnya kamu melepaskan semuanya.
Tidak ada keajaiban yang bisa bertahan dalam hati yang masih dikuasai oleh bayang-bayang masa lalu. Kamu tidak bisa meminta cahaya sementara masih memeluk gelap. Dan kamu tidak bisa membuka pintu berkah jika kamu masih mengunci hatimu karena trauma. Memaafkan bukan berarti kamu melupakan. Memaafkan berarti kamu memilih untuk tidak lagi memberi kuasa pada luka itu atas masa depanmu. Itu adalah tindakan membebaskan diri. Sebuah keputusan untuk menjadi utuh, bukan sempurna, tetapi utuh dalam ketidaksempurnaan yang telah kamu terima dan peluk dengan sepenuh jiwa. Bersihkan juga cara berpikirmu. Hentikan mengulang-ulang narasi lama bahwa kamu selalu terlambat, bahwa hidupmu penuh kesialan, bahwa kamu tak cukup layak. Itu semua hanyalah gema dari suara luar yang pernah kamu yakini sebagai kebenaran. Kini saatnya menggantinya. Tulis ulang narasi hidupmu. Katakan pada dirimu sendiri, aku layak menerima kebaikan yang besar. Aku pantas menerima kebahagiaan yang tak terukur. Aku siap menampung kelimpahan tanpa rasa bersalah. Jangan tunggu sampai berkah itu datang, baru kamu bersiap. Karena saat ia datang, ia tidak akan menunggu. Keajaiban tidak mengetuk lama-lama. Ia hanya masuk ke dalam ruang yang terbuka. Maka bukalah pintumu, lapangkan jendelamu, nyalakan cahaya dari dalam. Tunjukkan bahwa kamu tidak hanya siap berharap, tapi juga siap menerima. Sang jiwa yang telah melalui banyak malam tanpa pelita, kamu sekarang berada pada fase yang sangat penting. Ini bukan waktu untuk ragu. Ini bukan waktu untuk membandingkan. Ini adalah waktu untuk menyucikan ruang. Dan itu berarti kamu harus berani melepaskan, berani memaafkan, berani berkata, terima kasih untuk masa lalu. Kini aku siap menyambut masa depan. Seperti kisah kuno tentang seorang perempuan yang diperintahkan untuk mengumpulkan bejana kosong sebelum minyak dituang. Kamu juga diminta hal yang sama. Kosongkan bejanamu. Bukan agar kamu kehilangan, tapi agar kamu menerima lebih. Sebanyak bejana yang kamu sediakan, sebanyak itu pula berkah akan dituang. Dan jika kamu hanya menyediakan satu, kamu akan menerima satu. Tapi jika kamu berani menyediakan banyak dalam bentuk hati yang luas, pikiran yang terbuka dan jiwa yang lapang, maka kelimpahan akan datang melebihi apapun yang bisa kamu bayangkan. Ini bukan waktu untuk bermain-main dengan harapan. Ini adalah waktu untuk menunjukkan kesungguhanmu. Tidak dengan tangisan, tapi dengan tindakan. Rapikan tempat tidurmu. Singkirkan barang yang tidak kamu pakai. Sisihkan waktu untuk duduk dalam diam dan mengizinkan dirimu menyatu dengan ketenangan. Lakukan semua itu dengan kesadaran penuh bahwa kamu sedang mengundang keajaiban datang, bukan sebagai tamu, tapi sebagai penghuni tetap. Karena ketika berkah besar datang, ia membutuhkan ruang. Dan kamu, sang jiwa pilihan, sedang diajak untuk membuka ruang itu. Bukan hanya dalam bentuk fisik, tapi terutama dalam bentuk jiwa. Semakin kamu membuka, semakin deras yang akan mengalir. Semakin kamu membersihkan, semakin terang cahaya yang bisa masuk. Dan kamu akan tahu bahwa semua tindakan kecilmu hari ini
adalah upacara suci menyambut sesuatu yang luar biasa. Bahwa ketika kamu meletakkan pakaian lama ke dalam kotak donasi, kamu sedang mengirim sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima jubah baru. Bahwa saat kamu menulis rasa syukurmu meski belum melihat hasilnya, kamu sedang membuka pintu bagi hasil itu untuk datang tanpa hambatan. Inilah waktu penyelarasan, waktu penataan, waktu bersih-bersih. Bukan karena berkah itu jauh, tapi karena ia sudah sangat dekat. Ia tinggal menunggu ruang yang cukup lapang untuk menetap. Dan kamu adalah rumah yang akan menampung kehadiran itu. Maka jadikan dirimu tempat yang layak untuk keajaiban tinggal, tumbuh, dan menyebar. Karena berkah yang datang kepadamu bukan hanya untukmu, tapi untuk mereka yang akan menerima pantulannya darimu. Jadi, bersihkan ruangmu, siapkan wadahmu. Karena saat ini, berkah itu sedang dalam perjalanan, dan ia semakin dekat, sangat dekat. Bagian 6. Ketika waktunya tiba, tak akan ada yang bisa menghalangi. Sang jiwa yang telah melewati sunyi, diam, dan penantian. Hari ini dengarkan ini baik-baik, waktunya telah tiba. Apa yang dulu terasa jauh, kini mulai terasa mendekat. Apa yang dulu kamu kira hilang, ternyata selama ini hanya sedang dijaga. Apa yang kamu anggap tertunda, sesungguhnya sedang disiapkan dengan sangat sempurna. Tak akan ada satupun kekuatan yang mampu menunda sesuatu yang memang telah ditulis untukmu dalam kitab takdir semesta. Tidak pengkhianatan, tidak keraguan, tidak kegagalan masa lalu, tidak pula mereka yang mencoba menjatuhkanmu dengan senyuman palsu dan kata-kata manis yang menyesatkan. Karena ketika saatnya tiba, tidak ada kunci yang bisa mengunci pintu yang telah ditetapkan untuk dibuka. Inilah waktunya, waktu yang telah lama ditunggu, waktu yang telah kamu doakan dalam tangis dan kesabaran, waktu yang bahkan pernah kamu pikir tidak akan pernah datang. Tapi semesta selalu tepat waktu. Meskipun terkadang lambat dalam pandangan manusia, namun ia selalu tiba saat segalanya telah benar-benar siap. Kini, kamu adalah wadah yang telah dibentuk, jiwa yang telah ditempa, hati yang telah diuji dan tidak patah. Kamu bukan lagi sosok yang sama seperti dulu, yang mudah terguncang, yang takut mengambil langkah, yang merasa dirinya tidak layak. Tidak. Sekarang kamu adalah pribadi yang kuat karena tahu rasanya rapuh, yang lembut karena pernah patah, dan yang bijak karena telah melewati badai. Dan inilah saat ketika semesta mulai menunjukkan apa yang selama ini ia simpan rapat untukmu. Ia tidak akan datang dengan dentuman keras atau sorak-sorai yang ramai. Ia akan datang dengan cara yang sangat personal, sangat menyentuh, dan hanya kamu yang bisa merasakannya. Mungkin lewat pesan sederhana yang datang di waktu yang tepat. Mungkin lewat pertemuan tak terduga yang ternyata menjadi awal segalanya. Mungkin lewat perasaan damai yang tidak bisa dijelaskan, tapi cukup membuatmu yakin bahwa kamu tidak sendiri. Sang jiwa yang telah dipersiapkan, ketika berkah itu datang, kamu tidak akan kebingungan, kamu tidak akan gelisah,
karena jiwamu telah lama mengenali getarannya. Seperti pelaut yang mengenali aroma laut sebelum ia tiba di pelabuhan, seperti penari yang mengenali irama, bahkan sebelum musik dimulai. Kamu akan tahu, ini dia. Inilah yang selama ini aku tunggu. Dan saat itu tiba, jangan heran jika semuanya bergerak cepat. Yang dulu terasa lambat, kini mengalir deras. Yang dulu terasa berat, kini menjadi ringan. Yang dulu mustahil, kini menjadi nyata. Karena semesta tidak pernah bekerja setengah hati. Ketika ia mulai bergerak, ia akan membawa seluruh dukungan alam semesta untuk menopangmu. Kamu akan menyaksikan sendiri bagaimana pintu-pintu terbuka tanpa kamu ketuk. Bagaimana dukungan datang dari arah yang tak kamu duga. Bagaimana keberuntungan yang tampaknya tidak logis justru menjadi bagian dari harimu. Tapi ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari setiap malam yang kamu isi dengan harapan. Setiap pagi yang kamu awali dengan kesabaran. Setiap langkah yang kamu ambil, meski kaki gemetar. Semua itu kini sedang menuai hasilnya. Sang jiwa pilihan. Ini bukan kemenangan kecil. Ini adalah penebusan penuh. Apa yang selama ini kamu rasa hilang, waktu, peluang, kepercayaan diri, cinta, keberanian, semuanya akan dikembalikan dengan bentuk yang lebih utuh. Tidak hanya dikembalikan, tapi dilipat gandakan. Karena semesta tidak hanya menghitung apa yang kamu minta. Ia juga menghitung air matamu, diam-diammu, keberanianmu untuk tidak membalas keburukan dengan kebencian. Dan ketika berkah itu tiba, kamu akan menyadari semua keterlambatan, semua kehilangan, semua luka ternyata adalah bagian dari proses penyempurnaan. Tanpa itu semua, kamu tidak akan cukup kuat untuk menampung keajaiban sebesar ini. Tanpa itu semua, kamu mungkin akan menyia-nyiakannya. Tapi kini kamu siap dan semesta tahu itu. Mereka yang dulu meremehkanmu akan terdiam. Bukan karena kamu ingin membuktikan apapun, tapi karena cahaya yang kini bersinar dari dalam dirimu terlalu terang untuk diabaikan. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Kamu tidak perlu mengungkit masa lalu. Hadirmu saja sudah cukup untuk membuat mereka mengerti bahwa kamu bukan hanya selamat, tapi juga berkembang. Dan yang paling indah adalah, kamu tidak akan menyombongkan diri. Karena kamu tahu rasanya berdiri dalam gelap. Kamu tahu rasanya berjalan sendirian. Maka ketika terang itu datang, kamu tidak akan menggunakannya untuk menyilaukan orang lain, tapi untuk menerangi jalan mereka yang masih mencari arah. Kamu akan menjadi sumber inspirasi, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu asli. Sang jiwa yang telah melewati badai, ini saatmu bersinar, tanpa dendam, tanpa beban. Dengan tenang, kamu akan berjalan ke panggung kehidupan yang memang disiapkan untukmu. Dan saat kamu melangkah ke sana, seluruh semesta akan menyambutmu. Bukan dengan suara riuh, tapi dengan kesejajaran yang terasa di seluruh tubuhmu. Kamu akan merasa di rumah. Bukan karena tempat itu mewah, tapi karena jiwamu telah menemukan tempatnya. Jadi jangan takut pada perubahan yang cepat. Jangan ragu pada keindahan yang tiba-tiba. Jangan curiga pada berkah yang datang seolah
tanpa sebab. Itu semua bukan tipu daya. Itu adalah jawaban. Jawaban dari perjalanan panjang yang kamu jalani dengan setia. Dan kamu akan tahu bahwa saat waktunya tiba, tidak ada yang bisa menahan. Tidak masa lalu, tidak keraguan, tidak mereka yang pernah mengkhianatimu. Karena ini adalah takdirmu. Dan takdir yang telah ditetapkan akan tetap datang pada saat yang paling sempurna. Yakini itu, rasakan itu, dan bersyukurlah dengan hati yang terbuka lebar. Karena apa yang sedang datang jauh lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. Bagian 7. Ini bukan lagi janji. Ini adalah penggenapan. Sang jiwa pilihan. Hari ini, izinkan aku berbicara kepadamu, bukan sebagai pengingat, tapi sebagai penyaksi. Karena jika kamu sampai di sini, membaca hingga bagian terakhir ini, dengan hati yang terbuka dan getaran jiwa yang gemetar, maka ketahuilah, ini bukan lagi tentang harapan. Ini adalah tentang perwujudan. Ini bukan lagi tentang menanti. Ini adalah tentang menyambut. Kamu telah berjalan begitu jauh. Tidak hanya dalam jarak, tapi dalam kedalaman. Kamu telah menempuh perjalanan panjang, melewati musim-musim yang tidak semua orang bisa bertahan di dalamnya. Musim kehampaan, musim keraguan, musim kehilangan, musim diam yang memekakkan telinga dan menusuk relung hati. Tapi di sanalah kamu ditempa. Di sanalah kamu dilunakkan, lalu dikuatkan. Di sanalah kamu ditarik ke dalam untuk akhirnya dilahirkan kembali sebagai dirimu yang paling murni. Dan kini, lihatlah dirimu. Kamu masih di sini. Masih berdiri meski sempat goyah. Masih berjalan meski sempat tertatih. Masih percaya meski sempat nyaris kehilangan arah. Itulah buktinya bahwa kamu telah lolos dan sekarang kamu sedang berdiri di ambang gerbang takdirmu yang sesungguhnya. Apa yang akan terjadi bukan lagi proses. Ia adalah jawaban. Jawaban dari semua doa yang kamu bisikan di malam yang sepi. Jawaban dari semua air mata yang jatuh tanpa disadari siapapun. Jawaban dari semua tindakan kecil yang kamu lakukan dengan niat besar. Jawaban dari pilihan-pilihanmu untuk tetap menjadi baik, bahkan ketika dunia tidak adil kepadamu. Ini adalah musim penggenapan. Musim di mana segala sesuatu yang dulu terasa mustahil, kini menjadi nyata. Bukan karena semuanya tiba-tiba mudah, tapi karena kamu telah menjadi kuat. Karena kamu kini tahu cara menjaga apa yang kamu terima. Karena kamu tahu bahwa berkah bukan sekadar pemberian, tapi juga tanggung jawab. Dan kamu siap memikulnya, bukan sebagai beban, tapi sebagai kehormatan. Sang jiwa yang dipilih oleh waktu dan dikuatkan oleh luka, kamu akan menyaksikan bagaimana hidupmu berubah, tidak hanya di satu sisi, tetapi di semua sisi. Kedamaian akan mulai menetap, hubungan yang harmonis akan mulai muncul. Peluang yang sesuai akan mengalir tanpa harus kamu kejar dengan putus asa. Bukan karena kamu beruntung, tapi karena kamu telah selaras. Dan ketika sesuatu telah selaras, ia tidak lagi harus diperjuangkan dengan keras. Ia datang dengan sendirinya.
Ia melekat karena ia memang milikmu. Dan orang-orang akan mulai melihat. Mereka akan melihat cahayamu bersinar, bukan karena kamu ingin menonjol, tapi karena kamu tak lagi menyembunyikan siapa dirimu. Kamu tak lagi merasa harus mengecilkan cahaya agar orang lain merasa nyaman. Kamu tak lagi merasa bersalah karena bahagia. Kamu tidak lagi meminta izin untuk menjadi penuh. Karena kini kamu tahu, menjadi penuh adalah hakmu. Dan kamu telah membayar harga untuk itu dengan kesabaran dan keheningan yang panjang. Tidak akan ada yang bisa menyangkal apa yang sedang terjadi padamu. Sebab hasil tidak bisa dibantah. Perubahan tidak bisa disembunyikan. Dan siapapun yang dulu meragukanmu akan diam. Bukan karena kamu membalas, tapi karena kenyataan lebih kuat daripada kata-kata. Tapi kamu tidak akan berdendam, tidak akan mencari pembalasan. Kamu akan tetap berjalan, tetap memberi, tetap menjadi dirimu yang penuh kasih dan kesadaran. Karena kamu tidak kembali untuk membuktikan, kamu melangkah maju untuk menggenapi. Dan itulah bedanya mereka yang benar-benar dipanggil oleh semesta. Sang jiwa yang sedang bangkit dari dalam dirinya sendiri, perhatikan hari-hari ini dengan penuh kesadaran. Akan ada hal-hal kecil yang menjadi tanda. Sebuah pesan yang datang tepat waktu. Sebuah pertemuan yang terasa tidak kebetulan. Sebuah senyuman yang membuatmu merasa aman tanpa alasan. Itu semua adalah isyarat bahwa pintu-pintu telah terbuka. Dan kamu tidak lagi berdiri di luar. Kamu sudah di dalam. Ini bukan mimpi. Ini bukan imajinasi. Ini adalah takdirmu yang akhirnya tiba. Namun sebelum kamu melangkah lebih jauh, pegang ini erat-erat dalam hatimu. Jangan lupa dari mana kamu datang. Jangan lupakan hari-hari sunyi yang pernah membentukmu. Jangan lupakan siapa dirimu ketika tidak ada yang melihat. Karena di sanalah letak kekuatanmu yang sesungguhnya. Di sanalah kamu bertumbuh tanpa tepuk tangan. Di sanalah kamu belajar mencintai dirimu sendiri tanpa validasi. Dan sekarang, ketika semuanya mulai mekar, tetaplah rendah hati. Tetaplah berterima kasih. Karena syukur adalah kunci untuk mempertahankan apa yang telah kamu terima. Bangun setiap pagi dengan 3 hal yang kamu syukuri. Ucapkan dalam hati dengan lembut. Aku siap menjaga berkah ini dengan kesadaran. Dan sebelum tidur, ulas kembali hari-harimu bukan untuk menilai seberapa banyak pencapaianmu, tapi seberapa besar rasa terima kasihmu. Karena mereka yang bersyukur tidak akan pernah kehilangan. Mereka yang sadar tidak akan pernah merasa kurang. Dan kamu adalah jiwa yang kini telah menemukan dirinya sendiri. Maka sambutlah hidupmu yang baru dengan tenang. Peluk hari-harimu yang akan datang dengan kepercayaan penuh. Biarkan dunia melihat bahwa ketika waktunya tiba, tak ada kekuatan yang mampu menghentikan takdir yang telah ditetapkan. Dan kamu akan tahu, ini bukan lagi janji. Ini adalah penggenapan. Ini adalah saatnya kamu tidak lagi berdoa untuk hal yang sama seperti dulu, karena kini hal itu telah datang. Tinggal satu yang perlu kamu lakukan. Bukalah tanganmu dan terimalah dengan penuh cinta
dengan penuh keheningan, dengan penuh kesadaran, karena ini adalah milikmu, dan semesta telah memastikan ia tidak akan pernah diambil kembali. Sang jiwa yang telah terpilih oleh waktu dan disiapkan oleh semesta, setelah perjalanan panjang penuh penantian, luka, diam, dan pembentukan, kini kamu berdiri di titik yang tidak lagi berbicara tentang kemungkinan, tapi kepastian. Ini bukan lagi awal dari harapan, tapi akhir dari keraguan. Kamu telah melewati semua gerbang, gerbang luka, gerbang kesendirian, gerbang pembersihan, hingga kini kamu tiba di gerbang penggenapan. Dan saat gerbang itu terbuka, dunia tidak akan pernah lagi sama bagimu. Seluruh materi ini bukan sekadar deretan kata, tapi gema dari semesta yang telah lama mengintai kesiapanmu. Kamu telah dipisahkan dari energi yang tidak sejalan, dan yang tersisa kini adalah kamu. Jiwa yang utuh, sadar, lapang, dan siap menerima keberlimpahan tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah. Ketahuilah, berkah besar tidak datang dengan keraguan. Ia datang saat kamu mantap. Dan kamu sudah sampai pada titik itu. Ia sudah mengirimkan sinyal-sinyalnya, menggeser ruang-ruangnya, dan membuka jalur-jalur yang sebelumnya tersembunyi dari pandanganmu. Yang kamu perlukan sekarang bukan lagi menunggu, tapi menyambut. Bukan lagi bertanya, kapan? Tapi berkata dengan yakin, sekarang. Maka terimalah ini dengan segenap jiwa. Kamu bukan sedang akan diberkahi. Kamu sedang diberkahi. Kamu bukan akan berjalan ke arah cahaya. Kamu sedang dikelilingi oleh cahaya. Kamu bukan akan menjadi versi terbaik dari dirimu. Kamu sedang menjadi versi itu detik demi detik. Dan sebelum kamu menutup mata malam ini, katakan pada dirimu sendiri, aku sudah cukup. Aku sudah siap. Aku sudah sampai. Dan kini, aku terima segala yang semesta kirimkan kepadaku dengan tenang, dengan penuh cinta, dan aku akan menjaganya seperti anugerah yang telah lama dititipkan oleh waktu. Jika isi pesan ini menggema dalam dadamu, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Tunjukkan pada semesta bahwa kamu mendengar dan menerimanya. Tekan suka pada video ini sebagai bentuk penerimaan. Langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar pesan-pesan berikutnya sampai tepat waktu. Dan yang terpenting, ketikkan 77 di kolom komentar sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menampung keberlimpahan, siap menjaga berkah, dan siap menjadi cahaya bagi dunia. Karena kamu tidak datang ke sini tanpa alasan. Karena kamu tidak membaca ini tanpa tujuan. Dan karena ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari hidupmu yang sesungguhnya.